Tidak ada dosen yang sembarangan ganti jadwal dari siang ke pagi atau dari pagi ke malam. Culture shock sebagai mahasiswa S2 di Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan ataupun culture shock yang benar-benar shock gitu ya, antara kuliah di Indonesia dan juga kuliah di Australia. Tepatnya saya sedang belajar di S2 di Monash University ya. Nah, banyak sekali perbedaannya. Mungkin perbedaan yang pertama dari segi orang-orangnya kali ya, dari mahasiswanya. Kalau di Indonesia itu pasti kan kita bakal banyak bergrup begitu ya, cari temen untuk nyari jadwal sama atau nyari teman untuk belajar barengan. Di sini tidak, hampir semuanya individualis ya. Kalau belajar sendiri saja, kalau mau nyari jadwal sesuaikan dengan jadwal sendiri saja begitu ya. Jadi itu enaknya di Indonesia, kita bisa bekerja barengan sama yang lain. Kedua, dari jadwal, di sini jadwalnya itu kita bisa milih karena mahasiswanya banyak, jadi ada beberapa kelas yang bisa kita pilih. Jadi setiap kelas itu punya dosen ataupun tutor yang berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia kan satu mata kuliah pasti satu dosen, dan itu pasti untuk beberapa kelas. Misalnya satu dosen untuk 3 kelas, 4 kelas. Jadi kan dosen yang menentukan kelas dia mau jam berapa. Kalau di sini jadwal sudah ada per dosennya masing-masing, kita tinggal milih mau ngambil hari apa, jam berapa. Jadi enak menyesuaikan dengan kebutuhan kita di sini ya, begitu. Dan di sini dosen itu hanya sebagai tutor di dalam kelas. Makanya kelasnya disebut dengan tutorial. Jadi dosen hanya akan memberikan banyak nasihat-nasihat, banyak konsultasi terkait dengan pembelajaran, terkait dengan tugas. Nah, sisanya kita sendiri yang mencari tahu. Sisanya kita sendiri yang belajar. Jadi kita dituntut untuk menginterpretasikan setiap mata kuliah yang ada, menginterpretasikan setiap materi yang disampaikan, menginterpretasikan setiap tugas yang diberikan. Nah, kalau nggak banyak tanya memang agak susah. Memang di kampus itu menyediakan yang namanya advisor ataupun mentor begitu ya. Tapi kan karena kita dari luar, tidak banyak, misalnya kalau yang malu pasti malu ketemu sana, malu ketemu sini, apalagi strangers begitu ya, ataupun orang asing. Nah, itu akan mempersulit kita. Makanya kita harus banyak punya kenalan yang memang sudah paham terkait dengan setiap tugas, setiap pembelajaran yang diberikan oleh dosen kita di dalam kelas. Lalu setiap minggunya akan banyak sekali tugas yang diberikan ya. Ada tugas individu per minggu. Ada juga tugas yang memang itu yang akan berpengaruh kepada nilai kita, yaitu namanya assessment task. Di situ akan ada beberapa tugas. Kalau misalnya weekly assignments itu per minggu diberikan ya. Kalau assessment itu per 3 minggu, 4 minggu lah. Jadi kurang lebih hanya ada 3 assessment yang nantinya dia punya bobot masing-masing. Ada yang 20%, ada yang 40%, ada yang 20%. Jadi kita akan lebih fokus gitu ya. Banyak mahasiswa yang lebih fokus di assessment, meninggalkan tugas meeting atau tugas mingguannya di Moodle begitu ya. Itu yang menurut saya masih kurang tepat, karena tugas di weekly meetings juga itu akan menentukan nanti sikap dosen dalam penentuan mark ataupun nilai. Dan di mana kita mengerjakan tugas-tugasnya, di mana kita mengerjakan pembelajarannya, ada di Moodle. Satu. Nah, kalau kita misalnya ya, di Indonesia itu baru terkenal Moodle ataupun yang namanya satu website untuk semua itu pada saat COVID. Ya, di COVID itu kita diperkenalkan dengan yang namanya Learning Management System atau LMS. Itu semua sekolah akhirnya punya. Semua kampus akhirnya punya. Sebelum COVID itu tidak ada yang punya. Bukan tidak ada yang punya ya. Mungkin beberapa sekolah ataupun beberapa kampus sudah ada yang punya, tapi tidak selengkap sekarang. Nah, setelah COVID makin dilengkapi, makin dibagusi begitu ya. Nah, kalau di sini semua sudah terintegrasi di satu website Monash University. Yang memang kalau kita daftar di situ, nyari supervisor di situ, nyari jurnal di situ, nyari jadwal di situ, semuanya terintegrasi di situ, di satu website Monash University yang nantinya akan terintegrasi ke link-link berikutnya, ke link Moodle, ke link misalnya ke Graduate Hub, ke Learning Hub, dan ke semuanya, ke enrollment system, lalu ke KRS-nya dan juga lain-lain.
Nah, mata kuliah yang tadi sudah dipilih itu akan masuk ke dalam KRS, yang nanti KRS itu kan kita kartu rencana studi ya. Yang nantinya di sini KRS itu masih bisa diperbaharui kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu setelah masa kuliah dimulai. Jadi kita bisa milih dulu tuh misalnya masuk ke dosen yang ini kurang tepat, nggak enak kan, nggak nyaman. Kita bisa ganti tuh dalam waktu kurang lebih 3 minggu setelah kuliah. Setelah itu akan ditutup oleh pihak kampus. Jadi akan ada yang namanya KRS, semuanya terpusat di satu website Monash University tersebut. Nah, yang paling bikin mencengangkan adalah fasilitas pastinya ya. Di sini atau saya berada di kampus yang terkenal dengan World Class University. Ada di posisi 50 besar dunia dan di posisi kedua di Australia dan di posisi pertama untuk jurusannya. Nah, Master of Education jurusan saya adalah jurusan education terbaik yang ada di Australia. Jadi pasti dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa. Di sini saya punya wifi yang kencang pastinya ya. Study space ini saya berada di study space outdoors dan juga study space indoor juga banyak sekali. Banyak, literally banyak. Jadi para mahasiswanya juga banyak dan tidak kekurangan study space karena saking banyaknya di dalam gedung ada, di ruangan banyak, terus banyak tempat-tempat untuk nongkrong. Nongkrongnya itu mereka itu tidak hanya nongkrong tapi bawa laptop sambil ngerjain sesuatu. Kelas-kelasnya sudah standar internasional. 360 derajat itu bisa kita lihat, maksudnya begini. Kan kalau kita di sekolah biasa ya di Indonesia atau di kampus itu pasti satu berfokus ke depan. Nah, kalau di sini berkeliling, layarnya ada banyak, tidak hanya di depan, bisa di kanan, di kiri ataupun di belakang. Jadi udah usah yang di belakang tuh tidak kelihatan layarnya atau yang dari samping begini tidak. Jadi kalau mau duduknya di samping lihatnya ke depannya. Kalau duduknya di belakang lihat ke depannya. Begitu. Jadi tidak harus minggir-minggir gitu ya. Dan memang tempat duduknya sudah disesuaikan dengan student center learning, yaitu semuanya punya meja. Jadi meja maksudnya bukan meja individual tapi meja yang berbentuk diskusi. Meja yang nantinya akan lebih banyak untuk grup study begitu ya. Jadi selain diskusi di situ juga bisa nyimpan laptop, listrik di mana-mana, colokan nggak banyak kabel begitu ya. Semuanya sudah terintegrasi dengan matang. Terus untuk presentasi kameranya sudah mengikuti yang presentasi. Terus untuk AC ada, heater ada kalau di musim dingin. Terus untuk sound speaker ada, pokoknya dosen masuk semua sudah tersedia, sudah tahu cara bagaimana melaksanakannya. Jangan sampai ketika masuk ke kelas di Indonesia gitu ya, beberapa univ ataupun kelas ataupun sekolah, terus dosen gak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya ataupun misalnya belum fasilitasnya belum semumpuni memang World Class University facilities yang seperti ada di Monash University ini. Dosen sangat profesional, tidak ada tuh yang namanya makeup schedule. Schedule sudah ada di timetable. Ketika kita isi KRS, isi unit yang akan kita pilih, mata kuliah yang akan kita pilih, jadwalnya sudah kita pilih, itu sudah tersedia jadwal hingga 1 semester. Jadi kita enak tuh, kita mau bepergian kemana-mana, sudah tahu jadwal kuliah kita. Dan tidak ada makeup schedule. No makeup schedule sama sekali. Dosen akan datang tepat waktu, kalau jam 9 datangnya, kalau jam 10 datangnya jam 10. Dan beresnya jam 12 misalnya 2 jam di kelas tutorial ya, akan beresnya juga jam 12, beresnya juga akan jam 11, tidak akan lebih. Karena kelas tersebut akan dipakai lagi oleh kelas yang lain gitu. Sudah occupied, sudah sesuai jadwal, kita tidak bisa lebih cepat, tidak bisa lebih lambat. Dan tidak ada no makeup schedule, karena kalau makeup schedule ribet nyari kelasnya, ribet lagi nanti mengumumkan kepada mahasiswanya yang pastinya akan protes. Di sini kan kritis-kritis. Tempat mengadu banyak. Di sini tempat mengadu banyak. Misalnya kalau ada yang tidak enak bisa ke kampus center. Di situ ada Monash Connect. Kita bisa mengadukan apa saja. Kritik saran di situ banyak. Ya, kalau di Indonesia pasti ke prodi lagi. Tidak terpusat satu begitu ya. Di sini tidak bisa prodi itu menangani satu masalah mahasiswa. Jadi semuanya terpusat di kampus center di Monash Connect. Dan terakhir ini yang paling mengejutkan saya. Selain tadi study space yang banyak ya, yang memang saya sangat suka juga. Jadi nggak repot tuh nyari mau belajar di rumah, nggak bisa. Di sini pengen begitu di kampus lebih enak dan nyaman. Yang paling mengejutkan adalah bahwa study life balance. Di sini katanya nggak boleh banyak belajar, harus balance dengan kehidupan. Wow, begitu ya. Beda sekali dengan di Indonesia yang memang ya udah belajar ya fokus gitu ya, sampai titik darah penghabisan. Di sini tidak. Memang ini tugasnya banyak, memang ini asesmennya susah, tapi kita harus tetap seimbang. Fasilitas olahraganya banyak bisa dipilih.
terus tempatnya banyak bisa dipilih, terus waktunya juga banyak karena kan kita mata kuliahnya juga nggak terlalu banyak, dan jamnya sudah sesuai, kita tinggal milih gitu ya. Mau membalancekan dengan apa? Dengan exercise kah, dengan entertainment kah, atau dengan yang lainnya, silahkan untuk dipilih. Pokoknya harus study life balance. Tidak boleh full study, tidak boleh full work di sini tuh ya. Work life balance, study life balance. Pokoknya harus seimbang. Waduh, luar biasa ya. Walaupun di Indonesia banyak kekurangannya, tapi tadi juga banyak kelebihannya juga. Kita harus ngambil manfaat yang banyak di sini untuk bisa diterapkan nanti di Indonesia sebagai agen perubahan nanti kita ke depannya. Mudah-mudahan di Indonesia semakin baik, semakin bagus, top begitu ya, untuk setiap fasilitas yang ada, setiap kondisi yang ada untuk perkuliahannya. Terima kasih, mudah-mudahan membantu untuk culture shock untuk kita sebagai mahasiswa baru di universitas di Australia. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.